fokus kepada argumentasi presuposisi. Ayo silakan Donditan sama Kainama gabung. Kalian gabung, saya gabung dengan Pak Deki, Dr. Deki, Verbum Veritatis dari pihak Kristen. Nah kalau ini bisa ya, Donditan ya, ini Donditan ya, dan Kainama. Kalau kalian dua bisa gabung, saya akan gabung dengan Pak Deki dan silakan Anda boleh pakai hotel. Ini pengecualian. Nggak apa-apa, untuk kali ini silakan pakai hotel. Saya mau mengalah. Tadinya saya bilang nggak mau pakai hotel. Silakan engkau cari hotel, Donditan. Ya, cari hotel yang mungkin di tengah-tengah aja ya. Karena Pak Deki juga jauh ya, itu di Batam jauh ya. Komentar Ustaz. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki ala man khayri ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ustadz Kai ya, Ustadz Kai nama beserta Ustadz Ipung, beliau berdua menerima tantangan dari pendeta MYM ya, yang dimana pendeta MYM kesurupan, marah-marah ya, dan memaki-maki, menghina-hina Ustadz Kai nama dan juga Ustadz Donditan dan para guru-guru yang lain. Dan saat ini dari pihak muslim ya, khususnya Ustadz Kainama menerima tantangan dari pendeta MYM. Nah ini untuk pendeta MYM, silakan ditanggapi lalu disepakati ya, di mana hendak dilaksanakan perdebatan itu yang dimana Anda menantang. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan ada kegiatan pensyahadatan. Insyaallah kita akan menempuh pensyahadatan sekitar 18 orang Ustaz. Allahu akbar kabira. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 14 orang ini. Dan pertama kali ini adalah kita di Depok, di Cilodong bersama para asatid. Hadir di sini disaksikan oleh para asatid. Allahu akbar. Sebelum mu'alafnya. Ini ada rombongan mu'alaf, satu keluarga Ustaz, satu bapak bersama anak-anak sekitar anaknya 4 orang Ustaz. Ya. Jadi habis ini mau datang. Sebelumnya kita akan menyampaikan tentang bahwa alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Allahu akbar. Terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Allahu akbar. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Ini waktu itu yang menyampaikan adalah Ustadzah Etika bersama Cici Jaslin, insyaallah, menyampaikan surat ini dan ditandatangani pada waktu malam hari itu. Saya bacakan yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa saya atas nama Pendeta Esra Alfred Soru, spesialis gembala senior GKIN Revival Kupang, pendiri Yayasan KABHES, pengasuh program KYKP, ESBC, ESM, RBC,
dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber atau pembicara pada kegiatan dialog persaudaraan Islam dan Kristen oleh Yayasan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang akan dilaksanakan pada, ini tanggalnya masih tentatif ya, ini kurang lebih antara 12 Mei atau 13 Mei, tapi tentatif. Lokasi, ini lokasinya juga ini masih kita diskusikan dengan baik. Insya Allah. Insya Allah opsinya ada di Kota Malang atau ada di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Islah Bondowoso, dan tepatnya di Gedung Serbaguna yang bisa menampung kurang lebih 2000 tamu undangan. Jadi insya Allah begitu. Temanya nanti kami akan rapat bersama dengan dari tim Pak Pendeta Esra Soru. Kalau dari pihak Ustadz Kainama akan menyampaikan tema, request tema Historical Jesus. Ustadz, Historical Jesus ya. boleh Ustadz, silakan Ustadz. Oh gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan kepada yang saya hormati Pak Pendeta Esra Soru. Ini MTH. Ya. Sekarang sudah akhir beliau untuk menyelesaikan program S3-nya, Ustaz. Doktoral di bidang teologi. Dan terus terang semua muslimin itu menghormati beliau, termasuk saya. Maksudnya begini, saya mengajukan permohonan untuk dialog persaudaraan ini untuk memberikan gambaran nyata bahwa muslimin wal muslimah, terutama yang disebut sebagai apologet muslim, bukanlah kelompok agama di Republik Indonesia ini yang mengedepankan perpecahan, tidak toleransi. Nah, saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Soru dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia, jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan. Insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Esra Soru. Yesusnya sendiri tidak lahir 25 Desember. Ini yang orang harus tahu. Supaya kita orang muslim hormat, sayang, toleran kepada umat Kristen terutama dalam hal ini ya, dalam lingkup ini, dialog ini, orang Islam sayang, menghormati, toleran kepada saudaranya sewarga negara Republik Indonesia yang Kristen dan Katolik apa adanya mereka. Begitu niat saya, insya Allah Allah mendengar. Bukan untuk menjatuhkan Kristen, bukan untuk menistakan, menghujat Kristen, Ustaz Ipung, ya, bukan. Barusan aja lahir kan, hari lahirnya Yesus Kristus. Ya itu contoh. 21 April. Nah, wah sudah tahu dia. Ya. Sudah tahu ini. Ini sekarang tanggal berapa ini? Kemarin itu saya sempat naik dengan salah satu channelnya Aries tuh. Lalu di pembukaan saya bilang gini, mari saya ajak saudara muslim bersama-sama gini, ngapain Ustaz Kay? Mengucapkan Selamat Natal kepada saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia 21 April 2024. Orang marah, disangka saya menghujat.
hal-hal seperti ini, para pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, serta pendeta yang aku hormati Pak Esra Soru. Mari kita tempatkan hal ini pada tempat yang proporsional. Insya Allah melalui dialog ini. Itu sebabnya saya pilih tema Historical Jesus. Gini, buat kami, umat muslim, Yesus itu nabi yang dimuliakan. Nabi, N-A-B-I. Nabi, prophet. Nabi. Udah, kita muliakan dia itu. Proporsional dan tidak lebih, tidak kurang. Kita muliakan itu. Nanti biar setelah dialog orang-orang tahu. Yesus dilihat secara muslim, secara Islam. Jesus secara Kristen. Jesus secara Jewish. Dan Jesus secara historical. Ketika ini kita tahu, baru kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan baik. Artinya apa? Jangan paksakan pemahaman kita, Muslim, tentang Jesus atau Isa alaihissalam ibnu Maryam, atau Yeshua HaMashiach, atau Isa HaMasih itu kepada saudara kita Kristen. Jangan paksa. Jangan paksa. Kenapa? Mereka Jesusnya itu lahir di kandang, kita dimuliakan. Nah, itu hal-hal yang harus dicontoh-contoh kecil saja. Nah, ketika kita sudah tahu, oh, dia Jesusnya beda. Tapi kenapa Kainama selalu bilang Jesus dan Isa sama? Kami ingin memuliakan Jesus yang telah engkau hina. Kami tidak mau menghujat agamamu. Kekristenan menghina Jesus kami, yang namanya Isa alaihissalam ibnu Maryam, atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach, atau dalam bahasa Arameanya Isa HaMasih. Engkau ambil tokoh ini, engkau nistakan. Kami ingin mengembalikan pemahaman dan pengenalan tentang Jesus ini pada tempat yang proporsional, sekaligus merajut kembali hormat kita kepada mereka. Mereka Natalan 25 Desember, monggo. Tapi jangan paksa kami mengucapkan. Kenapa? Karena kami tahu kebenarannya bahwa menurut Bapak gerejamu namanya Clementinus of Alexandria, beliau lahir 21 April. Dan 21 April itu, di tahun beliau itu, adalah saat di mana kurma matang. Sehingga itu klop dengan kami. Kami menghormati itu. Insya Allah dialog ini Di saat kambing-kambing domba-domba itu masuk ke kandang. Ah, pinter. Mana ada kambing domba digembalakan pada saat musim dingin? Iya, kalau 25 Desember musim dingin. Masuk kandang semua. Iya. Begitu ya? Nggak mungkin. Begini, ketika orang Islam tahu, Pak Pendeta yang terhormat, mohon maaf ya, ketika saudaraku tahu saja bahwa sejarah kekristenan serta dogma kekristenan merubah Isa Al-Masih menjadi Yesus, itu sudah cukup untuk kami untuk sayang kepada Anda. Bukan menghina, bukan. Wallahi. Kami tidak menghina Anda. Kami tidak menghujat Anda, tidak. Wallahi Pak Pendeta dan orang Kristenku sayang. Kami cuma bilang, yang memuliakan Yesusmu, nih, si Item nih. Si Item dari lupa, Tanjung Priok. Saya juga. Ya, Saya juga. memuliakan. Oh iya, memuliakan. Dan seluruh umat Islam di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, memuliakan Yesus. Beliau tidak lahir di kandang. Insya Allah demikian. Ya. Ini ada kebetulan Ustadz, ada informasi lagi. Naam. Kemarin ini, Naam, insya Allah. kemarin tadi Ya. malam ya. Ya. Ada info lagi sebagai berikut. Kainama sama Doditan, kalian berdua berani tidak saya tantang kalian berdebat. Saya akan gunakan argumentasi presuposisi yang mempertanyakan asumsi mendasar argumentasi kalian yang menyerang iman Kristen. Boleh juga ya. Ini yang punya relasi dengan Kainama dengan Doditan, silahkan mereka gabung berdua. Saya mungkin mau dengan Pak Deki ya. Ya, Dr. Deki ya. Saya dengan Dr. Deki ya, mungkin cocok kami ya, karena Pak Deki sangat paham aspek biblika dan juga secara logik
logik dan filsafat juga sangat paham. Dan saya fokus kepada argumentasi presuposisi. Ayo silakan Donditan sama Kainama gabung. Kalian gabung, saya gabung dengan Pak Deki, Dr. Deki, Verbum Veritatis dari pihak Kristen. Nah kalau ini bisa ya, Donditan ya, ini Donditan ya, dan Kainama. Kalau kalian dua bisa gabung, saya akan gabung dengan Pak Deki dan silakan Anda boleh pakai hotel. Ini pengecualian. Nggak apa-apa, untuk kali ini silakan pakai hotel. Saya mau mengalah. Tadinya saya bilang nggak mau pakai hotel. Silakan engkau cari hotel, Donditan. Ya cari hotel yang mungkin di tengah-tengah aja ya. Karena Pak Deki juga jauh ya, itu di Batam jauh ya. Komentar Ustaz. Evangelicam que doctrinam, Patris et Filii et Spiritus Sanctus, una maestate superilia, Trinitas credamus, nomen que Christianorum et Catholicorum. Ya, ini kalaupun terjadi Ustaz, kalaupun terjadi, Ya itu tanya Ya. komennya Pak itu. Ya kan dia katanya mau nantang Ya. saya. Itu Ya. dulu artiin. ini Ustaz, kalaupun terjadi dialog ini, Ulang. Evangelicam que doctrinam, Patris et Filii et Spiritus Sanctus, una maestate superilia, doctrinam Trinitas credamus, un nomen que Christianorum et Catholicorum. Pak Pendeta IMM yang kami hormati, boleh nanti Pak Deki Ngadas, Pak Pendeta Dr. Deki Ngadas, silakan nanti bisa kontak bersama kami. Jikalau debat dengan Pak Pendeta Esra Suru yang ini sudah selesai, nanti kita selesaikan dulu yang ini. Satu-satu Zat ya. Iya. Maksudnya satu-satu dulu, ini selesai baru kita Insya Allah. beranjak ke berikutnya. Iya. Ya. Jadi sabar dulu Pak. Pak YM ini mau ngajak Pendeta dialog YM. kayak orang mau berantem. Dialog logik Pak Pendeta. Iya. Pola akademis, pola pemahaman akademis. Bukan kayak di Tanjung Priok pos 8 Pak Pendeta. Ini di samping saya ada Ustadzah Etika Naam. yang beliau debater juga. Naam. Mungkin bisa Masya Allah. memberikan komentar terkait hal ini. Boleh Ustadzah Etika. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang tadi mendengar penjelasan dari Ustadz Kai ya, dan menyambut gembira. Insya Allah jika nanti terlaksana debat antara Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Kainama. Saya kebetulan juga masuk tim debat yang baru saja selesai tanggal 26 April, jadi berapa? Jumat malam ya. Dari jam 4 sampai jam 10 kami tim debat waktu itu antara Pak Esra Soru dengan Pak Budi Asali. Tahun lalu juga saya tim debat juga dengan Pak Budi Asali, waktu itu sendiri beliau, juga dengan Pak Henry Tan dan Pak Pendeta siapa ya dari Klaten itu saya lupa namanya, dan sebelumnya juga sudah pernah. Jadi mungkin dengan para pendeta ini sudah 4 kali ya, yang 1 kali dengan Pendeta Samuel ya. Nah, jadi kalau debat yang kami laksanakan selama ini memang offline, bukan online. Kalau online kan kita bisa kapan saja. Kalau online saya pernah sekali dengan Pendeta Aldo Tolong Alo ya sekali. Jadi maksudnya debat kita ini kan debat beradab dan ilmu. Jadi harus pakai adab dan ilmu, dan kita debat itu untuk mempertajam perspektif masing-masing. Jadi supaya pihak Kristen juga lebih memahami ajaran Islam, Islam juga lebih memahami ajaran Kristen. Setelah itu kita yang ngopi-ngopi bareng lagi, kita ngobrol bareng lagi. Tidak ada sakit hati atau apapun, karena sesungguhnya kan iman kita berbeda. Dan dalam debat ini sebetulnya kan memang diwajibkan ya dalam surat 2946 ya.
janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi kita memang merupakan fardu kifayah ya untuk berdebat dengan cara yang terbaik, artinya dengan adab dan ilmu ya. Tidak boleh ada kata-kata kotor, tidak boleh ada perbuatan yang tidak menyenangkan selama berdebat. Jadi insya Allah nanti akan ada hikmah yang baik, wawasan kita bertambah, toleransi kita bertambah, dan semoga akan memberikan manfaat ya, memberikan hidayah semoga bagi banyak orang, bagi kita sebagai muslim. Tujuannya tentunya untuk mencegah pemurtadan ya, dan memberikan wacana ataupun pengetahuan, semoga dengan pengetahuan yang kita berikan menjadi jalan bagi saudara-saudara yang masih belum muslim untuk mendapat hidayah. Itu saja yang saya sampaikan, dan semoga semua berjalan lancar. Amin. Ya, kita semua dimudahkan Allah dan diridhoi Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Etika. Kemudian penting untuk kami sampaikan bahwasannya sesungguhnya dalam kegiatan debat, jikalau penyelenggaranya adalah dari pihak muslim, maka tentu kita akan tetap menghormati adanya etika-etika dalam semua kegiatan, seluruh rangkaian kegiatan debat, terutama dari yang ditakutkan oleh saudara kami dari Kristen Katolik, terutama adanya misalnya tekanan fisik dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Semua kami akan memberikan jaminan tentang terkait adanya bullying atau tekanan fisik dan sebagainya, itu tidak ada. Kami bersedia untuk memberikan jaminan. Dan dalam kegiatan debat mulai dari tahun-tahun 90-an sampai sekarang tidak ada satupun kejadian debat dialog Islam Kristen yang berakibat adanya persoalan fisik, Ustaz. Misalnya ada ancaman fisik dan sebagainya. Pernah terjadi, itu pun bukan kepada saudara kita Kristen, tapi ternyata kepada Ustadz Kainama sendiri. Ya. Jadi Ustadz Kainama ini pernah mengalami tekanan fisik, yakni melalui bullying dan diludahin. Ya. Siapa beliau? Dia adalah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang setelah debat waktu itu ada Al-Ustadz Insan LS Mokoginta. Ya. Kalau nggak salah 3 versus 3 Ustadz ya. Ya. 1 Ustadz Insan Mokoginta, 2 Ustadz Arifin Nababan. Nah, bukan Ustadz siapa, Ustadz lupa namanya saya, Ustadz Tony apa siapa? Ya, yang ketiga Ustadz Ahmad Kainama. Iya. Waktu itu Ustadz K saya masih ingat, beliau baru masuk Islam, baru mu'alaf. Itu tahun 2013 ya, berarti 4 tahun. 4 tahun sesudah syahadat. Masih baru ya. Terus kemudian setelah sesi debat selesai, baru itu terjadi drama itu, Ustadz. Ustadz Kainama itu dikata-katain, kau akan masuk neraka ke, gitu kan ya. Kau tempatmu itu neraka. Asik. Ya. Terus kemudian Ustadz K diludahin, cuy, gitu kan. Diludahin sampai bajunya itu langsung ganti, ya. Ustadz ya. Iya, Umi Haja Iriana yang ngasih, belikan. Iya. Belikan baju ya. Iya. Nah, itu. Jadi bagus, nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf, untuk tekanan fisik, untuk adanya perilaku yang persoalan dengan fisik ya, itu tidak ada. Kami dari umat Islam siap menjamin segala sesuatu, insya Allah semuanya aman. Ya, jadi tidak pernah ada itu orang Kristen atau narasumber dari Kristen Katolik yang terjadi misalnya dihantam atau di apa, tidak ada. Adanya pernah sekali dalam sejarah perdebatan itu, yakni Ustadz Kainama diludahin dan diancam masuk neraka gitu, oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang insya Allah tanggal 22 Juni besok anaknya yang bernama Ananda Muammar Hadafi insya Allah menikah. Menikah di Kota Pasuruan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah berjodoh dengan sahabat putrinya sahabat kami, mu'alaf juga. Iya. Dan insya Allah akan menikah tanggal 22 Juni besok. Allahu Akbar. Ya. Begitu. Yang dulu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak boleh Muammar Hadafi ini menikah, kecuali Pak
Pak. Waktu itu yang di Menteng juga Afan. Iya. Afan Ustaz. Saya ingat di Menteng waktu pas dia datang ke Iktus kan, Iya. yang dia tanya pertama itu, Ustaz Kiai, Ya. aku mau tanya tentang yang itu peristiwa itu. Udah santai aja saya bilang. Siapa? Ada Abi tanya. Iya. Uludan itu. Iya. Anaknya itu deket sama saya, Ustaz. Anaknya Saifuddin Ibrahim, dan saya sayang banget sama dia. Sama ada. Yang lalu kan Pak Andre Tunggal ya, Iya. kan bicara, saya nggak mau debat kecuali ada jaminan ini apa namanya, tidak akan terjadi peristiwa misalnya persoalan fisik ya, Iya. ancaman fisik. Mohon maaf, dalam sejarah perdebatan di Indonesia tidak pernah terjadi orang Islam memberikan ancaman fisik dan lain sebagainya di dalam perdebatan. Justru yang terjadi sekali lagi, justru yang terjadi, dan itu pun alhamdulillah Ustadz Kainama ini sabar orangnya, ya sabar. Kalau nggak sabar ya, itu ini Ustadz, beliau ini menggunakan hukum ajaran kasih, ya. Iya. Kalau engkau diludahin pipi kanan, lu kasih pipi kiri. Iya. 2 kali rugi. Mohon maaf kata Ustazah Etika, ajaran hukum kasih itu tidak ada di negara di seluruhnya, satupun negara di dunia ini yang menggunakan hukum ajaran kasih. Karena hukum ajaran kasih itu tidak diajarkan oleh Yesus Kristus alaihissalam. Karena pernah Yesus Kristus waktu tangannya terikat Ustaz ya, Nah, ditampar dia. Pak, beliau bukan menyerahkan pipi kirinya juga enggak, tapi beliau malah komplain. ya. Kenapa engkau tampar aku? Apa salah? Begitu Ustaz ya. Nah, jadi ajaran kasih, kalau saudari perempuanmu diperkosa, bukan menyerahkan saudari perempuanmu yang lain untuk diperkosa juga, tidak. Tapi kalau misalnya ajaran kasih itu diterapkan, maka tidak ada yang namanya polisi, tidak ada yang namanya hakim, tidak ada namanya pengacara, dan tidak berlaku semuanya. Karena orang kalau dibegal motornya satu, dikasihkan motornya yang lagi yang lain Ustaz ya. Jadi hukum ajaran kasih itu tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan di dunia manapun, begitu. Justru di seluruh dunia ini yang diterapkan adalah hukum ajaran Islam. Karena apa? Di dalam konsep Islam, jikalau Anda dizalimi, maka Anda berhak untuk menuntut balik, atau Anda berhak untuk membalas, tapi memaafkan itu lebih baik. Insya Allah. Masya Allah wa subhanallah. Demikian kita akhiri, karena rombongan para mu'alaf sudah datang. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang bagaimana tanggapan dari pihak muslim ya, Ustadz Kainama menerima tantangan itu, yang dimana orang-orang Kristen khususnya para pendeta ini yang acap kali menghina-hina Ustadz Kainama, yang mengatakan pengecut lah segala macam, konon katanya kabur, padahal tidak pernah itu terjadi. Nah, saat ini dari pihak Ustadz Kainama menerima tantangan itu, dan kapan hendak dilaksanakan ya, dari pihak muslim siap kapan saja dan di mana saja ya, di hotel mana, di kampus mana, sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pendeta MYM sudah diiyakan ya, dan diterimanya. Bahkan pendeta Isra Soru sudah memberikan tanda tangan ya, menandatangani suratnya atas tantangannya, kesepakatan untuk berdebat dimanapun berada ya, mau di mana, di universitas ya, di kampus-kampus ataupun di mana saja boleh dilakukan, dan sudah menerimanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب